Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang ini. Baik, sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri karena mungkin di sini ada beberapa yang sudah mengenal atau pernah bertemu dengan saya, tapi kayaknya saya udah melihat banyak sekali wajah-wajah baru yang bergabung hari ini. Ya, perkenalkan, nama saya Lucy. Saya selaku MC yang akan membawakan acara dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita belajar menerima materi, Lucy pengen tahu nih gimana semangatnya para good friends pada pagi hari ini. Udah tahu ya jargonnya? Good planner? Masih lemes ini. Ayo yang semangat dong, masih pagi nih, masih pagi. Good planner? Oke, Masya Allah, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Marilah kita berada di acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Aya. Marilah kita kosongkan gelas kita, marilah kita fokus sejenak dan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan nantinya ditanyakan, ya. Baik, kepada Mbak Aya untuk waktu dan tempat kami persilakan. Beri tepuk tangan untuk Mbak Aya. Terima kasih Mbak Lucy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada yang sudah kenal saya? Udah kenal ya Pak ya? Ownernya Bidonat udah kenal nih. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, tapi saya lebih sering dipanggil dengan Aya, gitu ya, karena kayaknya terlalu pasaran ya Mbak nama kita. Ini aja udah yang sama. Cukup kelihatan ya, oke. Oke, terima kasih. Saya agak deg-degan ini ada di tengah-tengah para owner ya di sini ya. Biasanya audiens saya teman-teman karyawan. Sekarang owner ini di sini ya banyaknya ya. Oke, terima kasih Bapak, Ibu dan Mas Mbak sekalian untuk waktunya. Ada yang dari Bondowoso juga jauh-jauh ke sini. Matur nuwun nggih Bapak, Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bisnis aman dengan ilmu keuangan. Tapi kita akan belajar dasarnya dulu aja ya, biar nggak pusing. Karena biasanya kalau udah ngomongin keuangan pusing gak sih Bu? Bener ya, pusing ya? Apalagi ibu-ibu ini jawabnya nanti paling kencang, iya pusing Mbak gitu ya. Oke, memanage keuangan bisnis sama dengan memanage orang-orang dalamnya. Bener gak sih? Setuju gak? Bener ya? Bener ya Mas ya? Bener, oke. Jadi kenapa kok mengelola keuangan bisnis itu sama dengan mengelola orang-orang dalamnya? Karena orang-orang di dalam perusahaan itu juga punya kepentingan, ya kan? Jangankan kita ngomongin bisnis, kita ngomongin rumah tangga aja. Susah nggak Bu ngaturnya? Susah, nggak segampang itu Ferguson gitu ya. Oke, jadi kita harus tahu dulu kepentingan orang-orang dalam ini apa aja sih gitu. Siapa aja orang-orang dalamnya? Nah, karena di sini juga banyak owner ya. Apa yang diinginkan owner itu sendiri? Dari usahanya, gitu ya. Pengennya apa sih? Pengennya usahanya maju, profitnya tinggi, gitu kan ya. Bisa ngembangin usaha, gitu. Kemudian kalau dari segi customer, apa yang diinginkan? Dari produk yang customer beli dari kita, gitu ya. Itu. Jadi kita harus tahu juga keinginan customer apa sih, gitu. Kemudian yang ketiga dari karyawan kita. Kalau mungkin sudah punya karyawan banyak nih. Apa sih Bu biasanya yang diinginkan karyawan? Gaji. Oh, ada yang kenceng ngomong gaji tinggi ya? Gaji tinggi. Pelatihan mungkin ya. Nah, itu juga harus kita tahu. Kemudian dari supplier, penyedia bahan bakunya. Apa sih yang diharapkan dengan bekerja sama dengan kita? Gitu ya. Atau barangkali ada yang kita punya tapi kita belinya lepas Mbak gitu. Atau kita ada yang pakai termin misalnya gitu. Apa sih yang diinginkan supplier itu? Dari bekerja sama dengan kita, gitu. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Masnya Mas siapa Mas tadi?
Ya, Mas Isa sendiri sebagai owner ya Mas ya? Oh, sebagai ownernya ya, owner pengelola gitu ya. Sembarang ya Mas ya, ya operasional ya keuangan gitu ya. Mas sendiri apa Mas yang diinginkan dari usahanya? Profit. Ya. Profit setinggi-tingginya gitu ya. Ya. Pernah nggak Mas nanya ke teman-teman karyawan atau ada karyawan kan ya? Pernah nggak nanya apa sih yang kamu inginkan gitu? Gak berani ya, takut jawabnya gaji gitu ya? Oh iya, Masnya takut jawabnya gaji nanti. Oke, nggak apa-apa Mas. Jadi seperti itu bisa aja kan kita lakuin gitu ya sebagai evaluasi kita juga. Sebenarnya apa sih yang harus kita benahi? Jangan nanti tiba-tiba oh resign, nggak tahu kita kenapa gitu ya, nggak tahu alasannya gitu. Kadang banyak karyawan tuh nggak bisa ngungkapin gitu, karena bisa jadi kita nggak ngasih kesempatan, atau kita udah ngebuka tapi kitanya baperan. Karyawan ngomong gaji Pak, kamu tuh gaji segitu kurang gitu ya. Oh iya kata Masnya, oke. Gitu ya Mas ya. Oke kita lanjut. Pernah nggak yang baru merintis usaha mungkin barangnya habis, uangnya kemana ya? Oh sering ya, sering ya kayak begitu. Barangnya habis, tapi uangnya kok ikut habis gitu ya. Nah kita akan cari kemana ini uangnya. Oke, biasanya kayak begini ini, kebanyakan sih mungkin untuk pemula gitu ya, ini sangat harus dihati-hati sekali karena banyak sekali pemula-pemula itu yang belum bisa memisahkan mungkin antara uang pribadi kemudian dengan uang usahanya, akhirnya kegerus bisa-bisa dua-duanya malah habis gitu ya. Oke, ini ada beberapa tips supaya keuangan pribadi aman, bisnis juga jalan gitu. Mungkin para business owner di sini juga udah sering ya, mungkin udah sering baca nih Mbak, udah sering belajar nih tentang ini gitu. Oke, yang pertama pisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Nah ini harus hati-hati. Di sini kebanyakan udah misahin nggak antara keuangan pribadi sama usaha? Sudah ya Bu ya, lebih aman begitu nggih. Tapi kadang kita nggak disiplin. Udah pinjem dulu aja gitu ya, udah pinjem dulu, dipinjam nggak dikembalikan gitu ya Bu ya. Itu yang akhirnya bikin habis juga akhirnya gitu. Sebenarnya kuncinya sih satu, disiplinnya. Oke, bikin rekening tersendiri. Atau kalau mungkin Mbak usaha saya itu belum terlalu besar, kayaknya nggak butuh deh 2 rekening misalnya gitu. Bikin pencatatan tersendiri, seenggaknya terpisah. Nah kuncinya satu lagi Bu, disiplin. Jadi misalnya kita juga, alah nggak apa-apa pinjem duit dulu deh. Toh uang sendiri tiba-tiba nanti kegerus habis gitu. Jadi usahakan kitanya juga konsisten juga, harus disiplin bahwa keuangan pribadi tidak boleh disatukan dengan keuangan usaha. Ada nggak yang di sini udah business owner tapi menggaji diri sendiri? Udah ya, Bapak begitu ya Pak ya? Udah ya? Iya, harus begitu. Jangan sampai udah gaji seenaknya gitu. Diambilin aja uang-uang kita gitu ya buat modal gitu. Jangan Bu. Jadi sebisa mungkin kita bekerja di perusahaan kita sendiri gitu kan ya. Jadi kita menggaji diri sendiri. Misalnya ayah aku nggak mau deh ngambil gaji tiap bulan, aku pengen usahaku berkembang dulu, nanti setahun aku mau ambil dividen misalnya gitu, boleh. Jadi itu uang kita puter dulu untuk ngembangin usaha gitu ya. Nah, mungkin untuk awal-awal sih bagusnya begitu. Kemudian yang kedua, menganggarkan untuk membeli bahan lagi. Nah harus bisa nih. Jadi uang yang udah terkumpul, modalnya kita belikan bahan lagi, kemudian labanya buat ngembangin usahanya. Selain untuk gaji ya, gitu. Kemudian yang ketiga, membuat tabungan dan dana darurat. Kalau Bapak dan Ibu business owner di sini, konsepnya atau prinsipnya nunggu uang lebih dulu atau dipaksa nabung? Nunggu uang lebih baru nabung? Paksa ya, karena uang gak ada lebihnya ya, gak ada lebihnya, habis aja gitu. Apalagi ibu-ibu, dari mana lebihannya gitu ya. Oke, jadi harus dipaksa. Memang harus, kalau tabungan ini jadi sifatnya dia memang sudah ada peruntukannya. Tapi kalau dana darurat dia tidak ada peruntukannya. Tapi kebanyakan kita selama ini masih nabung ya. Yang dia, oh saya nabung sekian bulan untuk ini misalnya gitu. Tapi sebisa mungkin jika sudah memungkinkan sediakan dana darurat. Jadi kalau misalnya kondisi-kondisi kita seperti mungkin pandemi kemarin gitu ya, kita terus jatuh, kita tuh ada dana daruratnya gitu. Oke, kemudian yang keempat, membuat laporan keuangan. Ada yang udah punya laporan keuangan Bapak Ibu? Laba rugi, arus kas, atau neraca? Udah ada yang punya? Belum ya? Nah
Ini kita nggak akan kesini dulu ya, berat nanti pusing, belum sarapan lagi gitu. Nah, ini kita akan belajar basicnya dulu. Atau ada yang sudah bikin laporan keuangan sederhana? Masnya udah ada di usahanya? Ada ya? Udah ada ya? Harus ada. Karena apa? Nanti setelah kita membuat laporan keuangan, kita akan mereviewnya supaya tahu tuh usaha kita berkembang nggak. Yang berkembang itu dari produk yang mana gitu. Misalnya dia ada beberapa produk. Jadi sangat penting. Nge-review laporan setiap bulan, oh iya omset saya sekian, kemudian pengeluarannya sekian, jangan-jangan nanti minus lagi gitu. Nah itu sangat perlu untuk membuat laporan sederhana aja dulu. Gitu. Belum pusing kan Bu, nyampe sini ya? Enggak ya? Oh, belum. Oke. Nih contoh untuk laporan keuangan sederhana. Jadi usahakan setiap usaha itu, meskipun toh kita masih baru merintis, usahakan ada laporan keuangannya, gitu ya. Jadi uang kita tuh harus ada muter untuk jadi uang yang produktif, berputar lagi jadi duit, gitu. Jadi harus dipaksa seperti itu. Oke, kemudian modal usahanya berapa ini pas bangun, kemudian beli bahan produksinya jadi berapa. Nah segala sesuatu yang berhubungan dengan itu usaha kita harus masuk ke sini. Transport pun misalnya utilitas gitu ya, isi token itu juga harus masuk di situ. Jadi kita tahu kita ada laba nggak ya di akhir bulan gitu. Laba itu kan yang nanti akan jadi pengembangan usaha lagi gitu. Nah hati-hati juga kalau misalnya para ibu dan bapak bisnis owner di sini nabung gitu ya. Kadang ada yang salah kaprah juga, udahlah nabung dibanyak-banyakin tapi nggak tahu tuh labanya berapa. Akhirnya yang ditabung adalah modalnya, gitu ya. Tahu-tahu modalnya juga habis juga. Karena tapi tabungan saya banyak, ya karena modalnya ibu tabung, gitu, ya. Oke. Selanjutnya, Bu kalau saya kecepatan saya dibilangin ya, karena saya paling susah ngomong lambat kayaknya. Gitu. Nah, kalau ada uang nganggur, dibuat apa ya? Ada nggak sih uang nganggur? Kayaknya nggak ada ya uang nganggur ya Mbak ya. Nggak ada uang nganggur kayaknya. Tapi gini, dalam bisnis kalau yang saya pelajari ya, bisnis itu nggak boleh yang namanya uang ngedep terlalu lama. Banyak uang terlalu lama atau malah nggak ada uang, itu nggak terlalu bagus. Karena apa? Karena kalau misalnya kita terlalu banyak uang, oh tabungan kita banyak, nggak akan aku bikin apa-apa deh. Nanti 10 tahun lagi akan aku bangun cabang misalnya kayak gitu. 50 juta hari ini belum tentu sama dengan 50 juta 10 tahun ke depan. Bisa aja nilainya udah turun. Jadi 50 juta hari ini bisa aja 10 tahun ke depan udah jadi 45 juta. Turun kan dia. Gitu. Jadi usahakan gunakan seproduktif mungkin. Bapak owner nih, Pak Arif. Kalau Pak Arif ada uang nganggur, labanya udah gede nih Pak. Kira-kira enaknya buat apa Pak? Kira-kira enaknya buat apa kalau Bapak Arif? Ya, kalau saya lebih konsen lihat dulu misalkan ada kebutuhan untuk buka cabang ya buka cabang, atau misalkan untuk nambah aset atau perbaikan aset yang ada atau memperbarui aset yang ada. Jadi lebih produktif. Terima kasih. Ini uangnya siapa ini? Uangnya perusahaan atau uang saya? Uang perusahaan. Uang perusahaan. Kalau uang perusahaan ya memang harus dikembalikan ke perusahaan untuk setuju. untuk cabang, buka cabang tadi, untuk aset juga. Tambah aset lah. Intinya untuk perusahaan lah intinya. Betul. Ya. Harus kembali ke perusahaan ya. Terima kasih Pak Arif. Kalau ibunya? Siapa namanya tadi Bu? Saya lupa. Silvi. Ibu Silvi, gimana kalau Bu Silvi? Kalau Kalau banyak uang nganggurnya nih, labanya udah banyak gitu ya. Seandainya ini ya Bu Ya, ya, kita seandainya, ngomong kita seandainya. Kalau saya lebih sama sih, ada beberapa yang menyarankan ke saya itu kalau ada uang yang nganggur dan memungkinkan untuk kita tambah alat lagi mungkin, jadi lebih ke sana aja sih, ke tambah alat atau mungkin ya itu kayak masnya tadi, jadi Harus ada kembali perbaikan gitu ya. Iya, kembali ke fokus ke usaha. Maintenance gitu Iya, ya. betul. Oke. Kepikiran nggak Bu kalau untuk buka pabrik sendiri? Misalnya bahan bakunya adalah tadi roti ya. Iya. Bahan bakunya adalah tepung. Kita Iya. bikin pabrik tepung aja. Enggak kesana Nggak sih kepikiran pikiran ya. saya. Kenapa?
Karena nggak ada kepikiran aja. Kepikiran aja. Iya. Oke, Jadi lebih siap. fokus aja sama bikinnya, sama marketingnya gitu sih. Oke, siap-siap. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, nggak kepikiran tuh bikin pabrik, setuju. Ada nggak yang kepikiran bikin pabrik bahan bakunya sendiri gitu? Misalnya saya punya bisnis furniture, saya mau bikin pabrik kayunya sendiri aja, biar dia lebih murah, cost-nya lebih murah, HPP-nya lebih murah mungkin, bisa jadi kan? Jangan. Kalau udah labanya menggunung, lebih baik boleh berpikir untuk membuka pabrik bahan baku sendiri, tapi perlu difikirkan. Ketika basic kita adalah marketing misalnya, kemudian kita nyemplung di operasional, belum tentu itu berhasil. Gitu. Punya pabrik sendiri, apa menentukan HPP itu lebih rendah? Enggak juga. Karena bisa jadi, kalau misalnya kita ambil tepung tuh di supplier, harganya bisa 5.000. Kemudian kita punya pabrik sendiri. Karena kita belum ada pengalaman di situ, kita butuh waktu, ya kan? Butuh waktu, itu udah makan waktu, udah makan biaya. Nah, bisa jadi ketika kita punya pabrik sendiri malah HPP-nya di 10.000. Gitu. Karena ketika kita punya pabrik, kita juga harus memikirkan resikonya. Misalnya ada tikus, terus penanganannya bagaimana. Kemudian kalau misalnya ini gak cepat habis bagaimana. Sedangkan supplier kita itu lebih berpengalaman. Gitu, jadi perlu diperhatikan itu. Gak bingung ya Bu ya? Cukup mudah dipahami, karena kalau ngomongin keuangan agak berat kita pusing nanti ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini cara mengelola keuangan sebenarnya. Ini adalah cara mengelola keuangan pribadi, tapi saya adopsi karena ketika di sini mungkin ada sekarang masih menjadi karyawan, tapi jadi business owner juga nih untuk usahanya gitu ya, atau lagi ngembangin, adopsi gitu. Jadi mau ini persentasenya dirubah-rubah, boleh nggak ya? Boleh aja. Misalnya aku nggak ada keinginan kok ya, aku nolin aja, boleh aja. Silakan gitu. Kemudian aku mau investasinya lebih gede di sini, boleh silakan. Gitu. Intinya disiplin gitu. Jadi ketika kita masih menjadi karyawan, kemudian kita membuka usaha ini gitu, kita butuh tabungan segede-gedenya, coba deh pakai rumus ini. Kalau misalnya bingung pakai persentase, mungkin di sini bisa pakai langsung nominal, langsung angka. Bisa dicoba begitu. Oke, kemudian 50% untuk kebutuhan, misalnya kebutuhanku lebih banyak nih ya, gak apa-apa dioper aja ke sini gitu. Kemudian harus ada juga untuk keinginan, misalnya kepingin barang apa di bulan itu, bolehlah. Nah, kemudian harus ada saving untuk tabungannya. Kemudian jangan lupa sedekahnya, biar makin ditambah yang sini. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa investasi. Investasinya kemana? Ke usaha kita sendiri. Gitu. Jadi nanti pas akhir tahun kita bisa tuh namanya ngambil dividen dari usaha kita sendiri. Intinya disiplin. Oke, sudah ada yang pakai enggak? Yang kayak gini. Ada yang pakai enggak, Mbak? Untuk pribadi mungkin? Pakai ya? Pakai. Lebih mudah ya Mas ya? Kuncinya disiplin aja ya Mas. Ya jangan nanti di sini 50 diganti jadi 30. Udah di sini aja 50-nya digeser aja Mbak gitu ya. Wah, kacau ini nanti. Oke. Nih ya, jadi sama enggak sih mengatur keuangan pribadi sama usaha? Gimana Bu? Sama enggak? Sama pusingnya ya? Iya sama pusingnya. Nanti saya mau ambil audiens ibu-ibu lebih banyak lagi. Sama pusingnya. Mirip, hampir mirip gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada mbak-mbak, mas atau ibu di sini suka nyatet pengeluaran pribadinya, sebenarnya jangan dihitung, jangan dibilang itu perhitungan ya. Dikit-dikit cuma ada pengamen 500 aja ditulis gitu ya. Jangan dianggap begitu. Karena apa? Itu kunci disiplin. Karena kita harus tahu hari itu duit kita keluar untuk apa. Ya kan? Duit itu kita keluar untuk apa? Nah, catat modal masuknya, kemudian pemasukan dan pengeluaran hari itu. Apa aja gitu ya, apalagi di bisnis. Kemudian bedanya kalau misalnya di bisnis, dia ada variable cost-nya, HPP untuk produksi itu sama fixed cost-nya gitu. Kemudian catat asetnya, kita ngemodalin tuh buat usaha 50 juta, catat juga aset yang dibeli apa gitu. Jangan sampai nanti itu aset untuk usaha tapi kita pakai untuk pribadi gitu, kacau juga nanti ngitungnya. Nah
Kemudian kalau memang sudah memungkinkan, pakai POS, pakai aplikasi. Tapi jika belum, pakai manual aja. Gitu. Oke. Nanti kita mau pakai POS tapi pendapatan saya belum gede-gede amat kok gitu. Gak usah dulu, pakai manual dulu. Yang penting ada pencatatannya. Kemudian ambil dividen tiap 1 tahunnya atau gaji. Yang tadi balik lagi ya Bu, menggaji diri sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya udah selesai kayaknya nih. Nah, udah selesai. Terima kasih. Ada yang bingung nggak? Masih ada yang bingung nggak? Oh, balik lagi. Oh, prakteknya yang bingung katanya, betul. Teori lebih mudah daripada praktek ya Bu ya. Betul, saya setuju Bu. Ada nggak di sini yang adminnya perusahaan gitu? Ada nggak yang masih kerja? Yang masih kerja? Nggak ada ya? Oh, mbaknya kerja. Oh iya, mbaknya kerja tadi, mbaknya admin. Mbaknya sebagai apa Mbak? Saya sebagai accountingnya. Accountingnya. Oh bukan Bapak, bukan. Mbak berapa tahun kerja di sana? Mau 3 tahun. Mau 3 tahun ya, oke. Mbak, yang paling sulit menurut Mbak dalam mengurus keuangan? Sulitan ngurus keuangannya atau orang dalamnya sih Mbak? Oh, Mbaknya ketawa. Kalau laporan keuangannya itu kalau yang paling itu mencari selisih ya ketika sudah Kadang kita diketahui. kelebihan 0 aja udah beda ya Mbak Iya. ya? Itu dia, oke. Makanya kalau sudah selisih itu kita cari lagi pertanggalnya, apalagi kan kalau di Geprek Paris yang laporan hariannya itu dipersahkan ke kepala outlet gitu. Mm-mm. Jadi kita harus ini nguber-nguber kepala outletnya juga. Ini kemana Mas? Ini kayak gitu-gitu. Betul. Jadi yang ya itu sih bagian itu. Apalagi kalau di Geprek Paris itu masih menggunakan spreadsheet gitu ya. Jadi belum otomatis. Kalau aplikasi mungkin sudah ini ya sudah kompleks gitu. Kalau spreadsheet itu masih kadang ada selisih itu kita harus mencari manual di mana sih letak selisihnya gitu. Oke, tapi enaknya ada yang suka pakai, mungkin yang banyak cabangnya bisa dipakai tuh. Mungkin untuk awal selain Excel, spreadsheet itu ya Mbak ya, jadi bisa terhubung Iya. ke cabang yang lain gitu ya. Itu bisa dipakai juga untuk misalnya manual. Pakai spreadsheet itu bisa. Nanti kalau misalnya ada yang butuh, Mbak gimana caranya bikin spreadsheet gitu, bolehlah nanti diinfokan gitu. Jadi kalau misalnya kita banyak cabangnya enak ngelihatnya, jadi nggak perlu ayo ketemuan dulu gitu, baru dilihat, enggak gitu. Prakteknya lebih sulit ya daripada teorinya. Iya memang Ibu, betul. Apalagi kita harus ngurusin orang-orang dalamnya. Misalnya maunya kita begini, ownernya begini, karyawan begini gitu ya. Harus ngeklopkannya yang sulit gitu. Apalagi kalau udah waduh bahan baku lagi naik misalnya kayak gitu ya, kita harus apa gitu. Gimana Bu biasanya? Kalau misalnya bahan baku lagi naik, yang Ibu pilih? Oh gitu, lebih ke promo ya milihnya ya, tapi bukan mengurangi kualitas kan Bu? Itu sangat beresiko, jadi jangan sampai dipakai untuk mengurangi kualitas. Kalau udah kualitas dikurangin, bisa jadi kita udah sepi malah hilang lagi customernya gitu ya. Itu dia. Oke. Mungkin ada yang mau berbagi, mungkin Pak Arif mungkin nih yang banyak pengalamannya. Iya nih. Oh, ya. Yang jawab nanti Pak Samsulnya. Silakan Pak Arif. Ya Mbak ya, kalau misalkan itu tadi kan kalau misalkan sekilas saya dengar dari Geprek Paris itu kan antara cabang satu dengan cabang lainnya terhubung ya. Ya, Nah, betul. bagaimana dengan kalau misalkan kita model kemitraan ya. Jadi ini kan ini sudah ada yang masukkan proposal pengen buka Keren sekali. Bidonat. Nah. Oke. Amin. Insya Allah dibalung, insya Allah dibalung. Bismillah, semoga dilancarkan. Lagi. Iya, mau Kemarin dibanyakin juga tuh cabangnya. Minggu lalu saya main di tempatnya Mas Faris, lagi cari situ. Lihat geprek. Nah, mudah-mudahan bisa tetanggaan sama Geprek Paris yang di Balung. Ya, kalau misalkan terpisah, kalau saya mikirnya gini kan, otomatis kalau misalkan ini mitranya itu bukan mitra franchise gimana, tapi lebih ke pemodal dan saya sebagai pengelola. Oke, Nah, siap. jadi akhirnya saya mikirnya, kalau saya pribadi ya, apakah sudah benar ya Pak, dikoreksi aja.
itu saya pisahkan memang dari awal itu semuanya saya pisahkan. Jadi mulai dari belanja awal, mulai dari pengeluaran semuanya dipisahkan. Sampai posnya itu saya pakai Olsera ya, sudah pakai Olsera. Itu saya berencana untuk saya bukakan akun baru pos khusus untuk balung. Nah, Oke, siap. berarti untuk laporan keuangannya itu nanti ini bayangan saya ya. Saya ngambil pengelola, saya juga ngambil gaji di balung, ya, ngambil di balung, terus atau gimana? Masih. Jadi apa ngambil juga sebagai pengelola berapa persen, juga gaji berapa persen seperti itu atau gimana? Pertanyaan seperti itu yang pertama. Terus yang kedua ini titipan dari istri saya untuk petty cash ya. Petty cash yang di outlet itu ada persentase maksimalnya enggak dari total harian? Misalkan hari berapa petty cashnya berapa persen dari omset hari ini gitu atau anunya enggak? Selama ini sih kita bayar aja. Butuhnya berapa, perkiraan berapa, jadi sama terus gitu loh. Walaupun omsetnya hari itu bagus, tetap sama seperti ketika turun itu tetap sama. Misal katakanlah petty cash-nya ada 500.000 ya udah 500.000 itu. Terus walaupun kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Arief. Yang tadi kemitraan itu ya, yang pertama. Kalau di kami, mungkin Pak Arief juga udah tahu ya, karena kami juga ada cabang investor juga, kita bilangnya ya. Mungkin Pak Arief bisa pakai fee management. Jadi, tapi itu tergantung nanti perjanjian Pak Arief sama rekannya Pak Arief ya, gitu. Jadi mungkin kita bisa pakai fee management. Jadi dari situ aku bisa dapat berapa persennya nih, gitu. Jadi setiap bulan itu harus dikeluarkan, gitu. Misalnya dari pemasukan nanti outletnya 5 juta misalnya atau 10 juta nih sebulan. Misalnya kita udah fix nih, udah sepakat kita dapat fee manajemennya 5%, untuk pengelolanya 5% misalnya. Ya berarti Pak Arief akan dapat 5% dari omset itu tadi. Gitu. Tergantung kesepakatan sih Pak sebenarnya. Kalau memang mainnya tapi menurut saya sih gini ya, kalau misalnya untuk gaji mungkin akhirnya akan pengeluarannya berlipat-lipat nggak sih Pak? Jatuhnya gitu ya. Misalnya Pak Arief memang meng-hire karyawan gitu ya, dalamnya itu oke lah kan karena Pak Arief pengelolanya gitu ya. Jadi saya mau tanya dulu Pak Arief, nanti yang nyari karyawan dan sebagainya Pak Arief juga atau dari sananya atau terima beres aja deh sana gitu? Terima beres aja ya. Oke, mungkin backnya gitu Pak Arief. Jadi kita main bisa aja Pak Arief main dividen. Jadi misalnya dalam setahun ini omsetnya segitu, kemudian nanti Pak Arief sebagai pengelola disepakati persentase yang akan Pak Arief dapatkan berapa. Gitu. Jadi Pak Arief ibaratnya pusatnya juga akan dapat. Gitu. Akan dapat berapa persen, misalnya Pak Arief akan sebagai pengelola persentase di awalnya adalah 30% misalnya. Jadi dari omset yang didapat Pak Arief, dari laba didapat, Pak Arief akan dapat 30%-nya sesuai kesepakatan. Gitu. Atau tadi itu pakai fee management. Jadi kan Pak Arief nih pusatnya tuh yang ngurusin, Pak Arief ambil fee management aja. Gitu. Karyawan di luar Pak Arief itu untuk manajemennya. Jadi untuk pusatnya, untuk pengelolanya. Gitu. Bagusnya dipisah, tapi kalau memang tidak mungkin biasanya takutnya Pak Arief di awal itu kan kita takutnya udahlah kita bikin pos sendiri juga kan biaya. Misalnya kayak gitu. Kalau memang bisa dibikin begitu, baiknya begitu. Karena ketika kita narik laporan udah tersendiri. Laporannya ada sendiri, kita nggak perlu milah-milah lagi. Misalnya mau jadi satu POS bisa aja, tapi mungkin Pak Arief akan bikin akun baru, SKU baru, misalnya namanya oh ini yang daerah Balung misalnya kayak gitu. Nanti kalau bikin nota pakai yang itu aja ya gitu. Jadi bisa aja di situ bisa aja terjadi kesalahan Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman karyawan tuh ambil, kadang bisa salah ambilnya yang punya Jember misalnya gitu. Kalau memang di awal bisa dipisah, baiknya dipisah. Karena nanti pengelompokannya udah tersendiri. Enak tuh gak perlu milah-milah. Gitu Pak Arief. Tuh ada lagi mungkin Pak Arief? Nah, kemudian yang kedua tadi petty cash. Sebenarnya kalau saya pribadi sih gini, petty cash itu peruntukannya untuk apa dulu gitu. Mereka karyawan itu kita tinggalin petty cash untuk apa dulu. Misalnya kamu aku tinggalin petty cash tapi gak boleh untuk produksi ya. Produksi itu by pengajuan misalnya. Misalnya mau kehabisan tepung atau apa itu nggak boleh deh beli sendiri. By pengajuan, baiknya tidak terlalu besar. Kalau misalnya prosentasenya berapa Mbak dari pemasukan? Baiknya sih dia tetap ya Pak Arief ya. Jadi misalnya Pak Arief tahu nih
Pak Arif udah ngurusin, oh itu tokennya dia sekian hari akan habis. Udah bisa dilihat kan, oh dia misalnya sepekan harus ngisi 2 kali. Itu udah bisa ketahuan. Jadi baiknya ninggalinya nggak banyak-banyak. Supaya apa? Pengeluarannya itu nggak kemana-mana. Jadi mereka dibatasi. Teman-teman karyawan ini boleh mengeluarkan untuk apa aja sih? Sedangkan selebihnya itu hanya kita yang boleh. Gimana? Kalau kami sih biasanya itu untuk hal kecil Pak. Misalnya kalau untuk pengamen gitu ya, pengamen. Kemudian dia misalnya token habis mendadak dan Pak Arif gak bisa dihubungi, terpaksa pakai itu, bolehlah pakai itu gitu ya. Atau misalnya untuk hal-hal kecil lah yang bukan produksi. Karena kalau untuk produksi dikhawatirkan yang mereka beli lebih mahal daripada yang kita beli. Gitu. Jadi baiknya dibatasi. Kamu boleh pakai Petikas ini untuk keperluan ini yang bukan produksi ya. Sedangkan kalau produksi baiknya yang pengajuan ke kita. Jadi biar enggak nanti gini, HPP-nya naik turun. Jadi kalau misalnya ownernya yang belanja bisa HPP-nya 50.000, kemudian kalau karyawannya belanja bisa 100.000. Gitu. Jadi mungkin untuk hati-hati di situ aja. Gitu sih Pak Arif. Mungkin tergantung ngelihat kebutuhannya biasanya sehari itu pengeluarannya untuk apa sih gitu. Baik. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Saya nggak mau tanya jawab Saya mau sharing aja. Mau nggak silakan Bapak. Yang mau saya tanyakan, kami ini bergerak memproduksi snack Mbak, camilan. Banyak dari konsumen kami itu menanyakan produk baru. Sedangkan untuk produk utama kita itu belum begitu luas pemasarannya. Ya, gitu. Tapi ada beberapa konsumen kami itu sebagian contoh di Bali ya. Coba menu-menu baru dikeluarkan seperti itu. Oke, baiknya bagaimana gitu ya Pak ya? Ya, Bikin baik. produk baru atau biarin aja deh gitu ya? Kita customer itu bagaimana? Oke, siap. kasih. Baik Bapak. Kita balik ke sini lagi ya tadi. Nah, sebelum ke produk baru, kita harus pastikan nih, kita udah dapat pangsa pasar lebih besar daripada sekarang. Oke ya, kalau kita mau ngembangin. Kemudian setelah pangsa pasar, cabangnya nih, Bapak udah punya cabangnya gitu ya. Udah punya cabangnya. Kalau misalnya dengan produk yang sama udah berkembang, baru boleh bikin produk baru. Sebenarnya kalau banyak yang tanya eman-eman juga ya Pak nggak bikin ya. Nah tapi Bapak harus punya data. Seberapa banyak sih yang minta Bapak untuk membuat produk baru. Nah jadi usahakan ketika, ada yang minta tapi Bapak harus tahu dulu. Berapa banyak yang minta? Takutnya hanya yang di Bali saja dan itu hanya sekian persen dari pelanggan Bapak misalnya seperti itu. Baiknya jangan dulu Pak. Kalau memang dia udah, memang di setiap daerah banyak yang tanya nih varian baru misalnya gitu, baru Bapak buat. Karena dikhawatirkan kita mendengarkan cuma berapa persen orang kita buat produk baru, akhirnya produk yang utama kita mau kembangkan malah dia turun. Gitu. Jadi usahakan, jadi Bapak juga harus lihat misalnya kompetitor Bapak nih, dengan produk itu dia bisa bagus nih ternyata ya. Bisa juga Bapak. Jadi harus ada evaluasinya juga, harus ada risetnya juga. Jadi Bapak harus tahu berapa banyak sih yang minta. Gitu. Gimana? Oke, itu ilmu marketingnya ya sebenarnya ya. Nanti ada ilmu marketingnya. Udah pernah dijelasin belum ini Pak Samsul? Bapaknya nanya nih, kira-kira baiknya kalau misalnya Bapaknya mau pakai bikin produk baru, kita harus pakai data kan. Nah, kalau di ilmu marketing kira-kira berapa persen Pak Samsul? Berapa persen data yang kita butuhkan misalnya, kita akan oke nih bikin produk baru gitu. Dari permintaan itu. 80%. 80%, misalnya riset orang sekian banyak dari nisnya kita yang kita mau sasar 80%, mengatakan setuju untuk produk itu di launching baru kita bikin. Kalau masih di bawahnya itu hati-hati. Gitu, jangan coba-coba ya. Kecuali memang ada kompetitor yang main di situ dan mereka repeat ordernya besar gitu. Jadi sekarang yang paling gampang lihat aja pemain yang sama gitu. Kalau ada produk yang semisal dan repeat ordernya tinggi baru kita bikin. Tapi kalau kita mau bikin terobosan produk baru lebih ke hati-hati. Mending kita konsen di produk kita, tinggal kita kuatin dulu bener pangsa pasarnya kan. Kita udah main di mana aja nih. Jadi mending kuasai dulu banyak titik-titik distribusi sama pasarnya, segmennya baru bikin produk baru. Sebaiknya seperti itu.
Ya, baik, terima kasih Bang Sul. Tinggi sekali ya Pak ya, 80%. Mungkin Bapak bisa bikin ya di outlet-outletnya, dibikin kayak survei gitu, berapa orang yang misalnya butuh produk baru enggak, pengennya produk baru enggak gitu. Mungkin bisa tuh dibuat seperti itu. Kalau misalnya kita pakai tim riset sendiri mahal ya Bapak, lumayan. Oke. Karena katanya kalau dalam bisnis 1 tambah 1 itu tidak selalu 2. Bisa aja 1 tambah 1 sama dengan 1 atau minus malahan. Gitu ya. Benar ya? Kita punya 1 outlet. Wah, kita udah belum berkembang ini produknya, udah bikin mau outlet baru nih. Bikin 1 lagi. 1 tambah 1. Bener nggak jadi 2? Nggak mesti. Kadang bisa aja malah outlet yang baru ini gerus kita yang utama. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sekalian mau bikin cabang mungkin perlu diperhatikan itu juga. Jadi bikin cabang lagi itu belum tentu naikin profit atau omsetnya. Bisa aja gerus yang utama. Harus dibagusin dulu Bu. Kalau kita udah pangsa pasarnya udah gede, udah bagus nih, produk kita udah banyak yang tahu. Kemudian oh ya Mbak kenapa sih nggak buka di sana aja? Misalnya udah banyak yang tahu juga, silahkan. Tapi pastikan produk kita udah banyak yang kenal juga, kita pangsa pasarnya udah besar juga baru. Tapi kalau misalnya kita udah, kadang gini ya Bu, dari buku yang saya baca, kalau nggak salah judulnya Psychology of Money. Perilaku kita itu mempengaruhi keputusan finansial kita. Ya kan? Setuju nggak Bu? Setuju banget. Kadang kita terlalu egois, wah buka ada cabang baru, biar tambah kenal. Enggak selalu. Bisa aja malah jadi minus. Malah cabang baru ini gerus cabang utamanya. Gerus utamanya kan? Karena apa? Perlu kita modalin lagi. Ngambilnya dari mana? Dari sini lagi. Atau malah dari kita. Uang pribadi kita yang bisa kita buat kembangkan untuk yang utama, malah kita bagi 2 yang itu nggak jalan misalnya kayak gitu. Nah, jadi perlu hati-hati juga. Oke, terima kasih Bapak. Ya, Masnya, monggo. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya kesini tuh sudah bawa masalah sebenarnya. Gitu. Iya, prinsip kita gini loh Mas. Orang masuk udah dengan masalah, keluar jangan dengan masalah lagi gitu ya. Oke. Kayak Jadi, dokter aja kita. Sharing dan mau tanya sebenarnya. Siap. Jadi basic bisnis saya kan konveksi dan merchandise. Jadi 70% pangsa pasarnya itu B2B atau B2G, begitu. Soal kita kesulitan itu tadi sudah penjelasan. Oke. Ketika B2B atau B2G itu 0 DP. Oke. B2G itu 0 DP dan termin. Oh, keren. Panjang gitu. Akhirnya Akhirnya pencatatan keuangannya bulat. bulat. Apalagi kalau ada yang pemerintahan ya. Pemerintahannya kadang-kadang mundur-mundur. Itu semakin bulat. Akhirnya keuangan itu sulit untuk dicatat. Seperti itu. Itu masalah. Oke. Kemungkinan kan Surabaya 45 juga pasti ada B2G dan B2B gitu. Nah, itu pasti ada tips dan triknya. Itu yang pertama. Yang kedua seperti ini. Terkadang karena uangnya itu tanpa DP, akhirnya kan kita butuh modal yang besar. Untuk kapasitas produksi insya Allah masih bisa tercover. Cuman kan jadi repeat order itu bukan malah senang tapi malah takut. Mas mau order lagi gitu ya. Tunggu dulu Pak, kemarin belum. Oke. Ada mau ngerjain, akhirnya seperti itu. Dan kebetulan sudah beberapa tahun ini sudah menjauhi lembaga-lembaga dalam tanda kutip. Jadi kadang-kadang kan akhirnya satu-satunya cara saya itu kan investor. Akhirnya karena investor juga terbatas. Ketika dia berhubungan dengan B2G yang akhir tahun tuh, itu kan sudah jelas-jelas penghabisan anggaran. Nah itu kita kesulitan. Akhirnya karena rasa egois dan rakus insya Allah lah katanya. Jadi uang modal, uang pribadi semuanya keputer. Tambah bulat lagi di keuangan akhirnya. Jadi Daripada perempuan nih kayaknya Bu. iya, saya pusing. Pusingnya adalah akhirnya uangnya kemana? Ya uangnya terbang semuanya. Nyantol-nyantol begitu. Nah, mungkin dari Surabaya 5 yang sudah pengalaman lah. Saya mau belajar gimana ya gitu. Boleh ke kantor Mas besok ya? Oh enggak, saya jawab di sini. Iya, seperti itu. Oke, Terima Mas siapa kasih. Mas? Sama-sama. Dimas. Mas? Dimas. Mas Dimas. Oke.
Saya bisa merasakan yang Mas Dimas rasakan, kepusingannya. Ya, itu uang terbang kemana? Bukan kebanyakan, terbang kemana nggak tahu gitu ya. Pencatatannya udah amburadul, uangnya nggak ada lagi gitu ya. Oh iya, Mas Dimas. Oke, Mas udah ada teman karyawan? Udah ada ini enggak? Karyawan? Ada berapa banyak orang? Semuanya borongan. Oke. Begitu. Jadi tergantung order. Iya. Begitu. Karena kalau semua kita pakai untuk dia menetap, bisa aja malah gedein beban gaji ya Mas ya. Beban Ya, gajinya betul. tinggi, sedang kita pakainya juga nggak tiap hari gitu ya. Ya. Bisa, oke, siap, keputusan benar. Terus gimana ya kalau nggak ada DP, 0 DP, setelah itu termin lagi, menurut Mas Dimas, yang penting itu cash flow atau omsetnya? Omset tinggi atau cash flow? Sehat. Kita kan punya target omset yang harus oke, dikejar. Harus. Nah, target omset itu makanya kita menyiasati kan kita mulai geser ke B2C, ke customer langsung agar uangnya bisa muter tiap hari gitu. Kalau buat saya sih omsetnya tercapai dulu. Omsetnya tercapai dulu, baru duitnya belakangan. Gitu ya? Ya, makanya duitnya yang Iya. penting kan kita kan by kontrak sebenarnya kan. Oh, Yang penting kan kontraknya jelas seperti itu loh. Gitu. Cuman akhirnya di keuangan yang bulat. Seperti Siap, itu. 0 DP, termin, nego lagi Mas harganya. Wah parah, udah itu banyak yang mau Mas, tinggi omsetnya pasti. Tinggal ngiklan Mas, nanti gini Mas kalau ngiklan bisa termin, 0 DP, bisa nego gitu, wah banyak omsetnya. Tapi perlu dirubah kayaknya Mas. Jadi ketika Mas berpikir omset itu penting Mas, sangat penting. Tapi kalau Mas berpikir bahwa omset itu penting, pikirin juga cash flow-nya bagaimana. Modal Mas udah kuat nggak sih? Gitu. Kalau Mas udah mau kontrak, mau teken kontrak nih dengan institusi tertentu misalnya atau proyek tertentu, kemudian 0 DP, berarti Mas di awal sudah tahu resikonya apa. Oh, aku harus modalin. Kayak gitu kan? Gitu. Tapi Mas, gini dulu. Kalau seumpama Mas bisa 0 DP, Mas pastikan Mas juga bisa dapat supplier yang dia juga termin. Dan terminnya harus lebih lama daripada termin yang Mas beri kepada customer. Misalnya tempo yang Mas kasih 30 hari, Mas ke supplier harus bisa 60 hari tuh. Nah itu yang Mas kerjakan dimodalin oleh supplier. Ya kan? Karena bahan bakunya udah, kita ngutang juga kan? Kita ngutangin orang, kita ngutang juga ke supplier. Tapi usahakan ketika kita ngutang itu waktunya lebih lama. Misal kita 30 hari, kita harus bisa dapat 60 hari dari supplier. Nah, kalau seumpama Mas ngasih, Mas Dimas nih, ngasih waktu ke customernya 30 hari temponya. Mas dapat tuh supplier bisa ditempo 30 hari juga. Ya kan? 30 tambah 30. Kemudian bayarnya, ini ngadapnya 30, nanti bayarnya 30. Boncos Mas, kalau satu orang mah iya. Kalau banyak orang, habis. Rubah konsep Mas. Karena kita beberapa tahun yang lalu begitu. Banyak 0 DP. Omset masuk, oke memang Mas. Nego lagi gitu kan misalnya. Salah tak? Enggak. Kalau misalnya Mas mau nutup itu, jangan ditutup semuanya. Mas tahu kan mana misalnya gini. Boleh enggak sih Mbak 0 DP terus termin? Boleh-boleh aja. Asal Mas tahu track recordnya. Customer ini bagaimana? Gitu. Kalau Mas belum paham track recordnya, mending jangan deh. Jangan ambil resiko. Mending harus ada DP. Minimal lah 50%. 50% aja kadang nggak bisa nutupin HPP nggak sih Mas? Iya kan? Apalagi tadi konveksi ya Mas ya. Gitu. Jadi seenggaknya ada uang masuk dulu. Jadi kalau misalnya Mas berpikir omset itu penting, sangat penting Mas. Tapi kesehatan kas Mas juga lebih penting. Gitu, jangan sampai kita omsetnya tinggi. Ternyata kita juga uangnya ngutang tuh di belakang. Ya kan? Berat. Sebenarnya ngerubah kayak gitu sulit Mas. Tapi kalau orang udah kebiasaan, kemudian misalnya Mas berani jual apa nih, kualitasnya misalnya, kecepatannya, ketepatannya, hajar aja Mas menurut saya. Gitu sih, supaya kasnya juga sehat. Karena gini, kalau misalnya Mas semua dibikin, oh bolehlah 0 DP, bolehlah termin, akhirnya tuh gaji karyawan bingung. Uang pribadi lagi yang masuk, gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Yang di rumah yang gak karu-karuan. Karena ini udah kepake lagi.
pisahkan Mas, kalau bisa pisahkan. Gitu. Kalaupun ini pakai uang pribadi, bunyinya adalah hutang dan harus dikembalikan, gitu. Gak boleh Mas gak kembalikan. Akhirnya nanti bisnisnya udah kacau, yang di rumah juga kacau jadinya. Gitu. Kalau Mas merasa modal Mas gak cukup, menurut saya jangan ambil, terlalu beresiko. Gitu. Kalau Mas eman-eman ini, bener Mas, eman. Tapi kesehatan kas itu penting. Gitu. Kalau bisa, jadi orang kalau Mas misalnya akhirnya akan memutuskan seperti itu, ada yang hilang pasti. Tapi saya yakin ketika Mas bisa menjual apa yang Mas kualitas misalnya, ketepatan, kecepatan gitu mungkin, itu akan diganti lebih banyak. Gitu. Karena orang, oh iya memang di situ nggak bisa DP ternyata. Oke lah di cashin gitu. Tapi kualitasnya bagus, oke. Gitu. Tapi kalau saran saya sih jangan memutus akhirnya semuanya nggak boleh DP gitu. Lihat track recordnya. Kalau Mas merasa, oh aku ada nih modal buat modalin, misalnya kayak gitu. Ternyata dia bagus nih selama ini jadi customer kok nggak ada masalah menurut saya. Gitu. Kadang kita tuh jadi orang nggak enakan tuh nggak enak ya Mas ya. Ambil aja semua gitu ya. Boleh utang boleh. Gitu. Kita sendiri yang sakit nanti. Gitu ya Mas Dimas ya. Sekali-sekali main Mas ke tempat kita. Nanti kita sharing, banyak sharing. Oh di Patrang boleh nanti kita Sherlock ya. Oke. Oke, mungkin ada lagi mau sharing Bapak Ibu, Mbak-mbak. Ada lagi? Oh, monggo. Dari 2023 ini proyek alhamdulillah ada beberapa yang berjalan lancar lah gitu Mbak, masuk. Itu karena dari kelancaran itu jadi masalah keuangan itu saya jujur agak abai gitu Mbak. Jadi karena CV ini punya saya pribadi, bukan sharing modal dengan orang lain enggak. Jadi saya merasa leluasa untuk memakai keuangan saya secara penuh gitu Mbak. Kontrol di saya semua gitu loh. Gitu. Jadi yang bikin saya kaget, saya coba ngecek mutasi rekening untuk keperluan pribadi saya itu kurang lebih 3 atau 4 bulan terakhir itu sampai 100 juta Mbak, 100 juta lebih gitu. Hanya saya juga shock gitu loh. Saya perasaan nggak ngapa-ngapain gitu. Dan pikiran saya Mbak ya, nggak beli sesuatu yang wah, beli emas lah, beli apa enggak lah gitu ya, cuma ya keliling sama keluarga. Tapi kok sampai sefantastis itu bagi saya itu besar gitu Mbak ya. Ya 3 bulan 100 juta ya. Itu kedepannya itu seperti apa Mbak yang harus saya lakukan untuk mengelola keuangan dengan pribadi gitu loh. Misalkan per bulan katakanlah 10% dari omset atau sistem gaji atau gimana biar enggak jebol lagi Mbak. Ini kalau kayak gini terus enggak bisa dapat apa-apa. Habis gitu ya Mas ya. Habis semua ini, uang bisnis habis, pribadi habis juga gitu nanti ya. Ya, terima kasih mungkin. Ada lagi Mas Fajar? Ada lagi mungkin? Sementara itu dulu. Oke, siap. Mas Fajar nih udah merasakan tiba-tiba pengeluaran saya segitu banyak Mbak gitu. Oke. Mas, sebelumnya bisnisnya udah ada laporan keuangannya belum? Laporan keuangan sederhana aja lah gitu. Udah punya belum? Sudah ada ya. Berarti udah ketahuan kan sebenarnya uang usahanya itu berapa gitu ya. Gitu. Oke, tadi kita udah ngebahas sih Mas di depan. Jadi kalau bisa, harus bisa sih Mas. Jangan kalau bisa ya, harus bisa. Tapi sih kuncinya disiplin Mas. Kalau misalnya kita ya tadi itu sistemnya, udahlah nggak apa-apa dipakai dulu aja. Akhirnya bukan pinjem ya, dipakai dulu, akhirnya habis juga gitu. Jadi sebisa mungkin, kalau memungkinkan, Mas pisah aja rekeningnya. Misalnya kalau untuk rekening usaha transfernya ke sini ya gitu. Nah kemudian kalau tadi Mas bilang untuk menggaji diri sendiri, memang betul. Gaji diri sendiri. Jadi misalnya gini, jangan akhirnya omset saya gede tuh 200 juta. Berarti saya bisa pakai tuh 200 juta untuk kepentingan pribadi saya. Jangan dong Mas, gak akan berkembang nantinya gitu. Jadi tetap harus dipisah Mas. Harus ada laporannya udah ketahuan tuh. Misalnya gini, rekening belum dipisah. Tapi Mas sudah ada laporannya ya, laporan sederhana misalnya kayak itu. Oh berarti udah ketahuan tuh, bulan ini uang perusahaan itu segitu. Nah kemudian di rekening ada sekian. Berarti berapa persen yang boleh saya pakai? Kalau untuk gaji diri sendiri terserah ya Mas ya.
Misalnya Mas mau 50% dari labanya juga bisa aja gitu kan ya. Tapi pastikan gini, seperti tadi kalau misalnya Mas misalnya nggak ambil gaji bulanan, ambil dividen misalnya. Wah aku mau untuk ngembangin usaha dulu aja deh. Gitu, nggak aku ambil gajiku. Jadi laba itu aku kasih lagi ke usahaku misalnya kayak gitu, ambil dividen tiap tahun gitu. Tapi kalau misalnya enggak, aku harus ambil gaji aja. Aku butuh untuk tiap bulan misalnya. Mas ambil aja untuk gaji Mas. Gitu. Kalau besarannya berapa, Mas yang bisa nentukan. Jadi misalnya oke, ini labanya sekian ya, untuk gajiku sekian. Jadi untuk ngembangin lagi sekian. Jadi harus ada Mas. Jangan nanti labanya 50 juta, Mas masukin semua ke gaji 50 juta gitu ya. Sama aja nanti Mas gak berkembang usahanya dong. Gitu Mas Fajar ya. Jadi sebisa mungkin laporan tadi harus ada ya Mas. Laporan sederhana tadi harus ada. Kemudian kalau misalnya memungkinkan untuk Mas pisah rekening aja. Pisahnya udah. Oh, gak disiplinnya kayaknya nih Mas. Kuncinya gak disiplinnya nih kayaknya nih. Gitu ya. Kalau Mbak, kalau misalnya butuh gitu ya, butuh mau beli sesuatu butuh 1 juta atau 2 juta, langsung ambil. 2 hari lagi butuh sekian, ambil. Prinsipnya gitu Mbak, sesederhana itu. Oh, oke, dipikirnya udahlah uang sendiri aja juga ya gitu ya. Jangan Mas, mulai sekarang mungkin bisa disiplin lagi, gaji aja Mas. Gitu. Misalnya, oh aku mau ambil gaji sebulan 5 juta, ya ambil 5 juta, pindah ke rekening Mas sebagai gaji. Yang di rekening usaha, nggak boleh dong. Harus disiplin, nggak boleh pakai. Gitu. Jadi nanti yang di rekening usaha Mas mungkin bisa Mas kelola. Jadi kayak begini. Misalnya uang pribadi tadi udah kepisah nih ya. Mas udah ambil gaji tuh. Udah, Mas mungkin bisa pakai ini. Jadi kalau misalnya kita mau gini Mas, kalau pengeluaran itu sebenarnya pengeluaran ngikuti pemasukan kita atau pemasukan ngikuti pengeluaran kita? Maunya pemasukan ngikuti pengeluaran kita gitu ya. Kalau misalnya pengeluaran kita 50 juta, maunya 50 juta juga gitu ya. Tapi kan nggak bisa. Kuncinya disiplin Mas. Gitu. Jadi kalau udah Mas menggaji diri sendiri, yang di rekening usaha, tolong jangan diambil-ambil lagi. Buat ngembangin lagi. Itu sih saran saya. Sulit, iya memang Mas, sangat sulit. Apalagi kalau misalnya ada kebutuhan, udahlah main ambil aja gitu. Jangan dong Mas. Gak bisa berkembang nanti. Karena di sini juga, karena di laporannya Mas juga gak ada laporan kan. Untuk ngambil lagi, kita sebutnya sih prive ya, pengambilan pribadi gitu ya. Jangan, kalau misalnya kayak begitu, boncos juga nanti kita. Kuncinya disiplin Mas, tega-tegaan aja. Kan Mas tahu pengeluaran Mas kira-kira sebulan tuh berapa. Kalau misalnya kita untuk lebih gede keinginan nih, ternyata keinginan nih lebih gede, jangan diturutin. Gak disiplin kan berarti, gitu. Tapi kalau misalkan kita ada ya saya tidak menganggap ini keinginan atau kebutuhan ya masih nggak jelas. Misalkan kita pengen beli suatu aset lah, entah mungkin mobil atau tanah gitu Mbak. Kalau mengambil dari 5 juta tiap bulan itu kan nggak mungkin kan istilahnya kan ya. Ada pengeluaran yang sifatnya lumayan, katakanlah 50 juta ke atas contoh. Itu kita ambil dari mana Mbak? Kita tetap catat itu sebagai tetap pribadi atau investasi gitu. Itu saya tanya dulu, itu untuk usaha atau pribadi? Ya, dua-duanya sih Mbak. Jadi harus dipisah dulu Mas. Jadi kebutuhan itu untuk usaha, pengembangan usaha saya atau untuk pribadi. Jika untuk pribadi nggak boleh itu pakai uang usaha. Karena kepentingannya untuk pribadi. Misalnya Mas, oke, aku akan beli tanah nih, aku akan beli ini, itu untuk pengembangan usaha, pakai uang usahanya. Gitu, kenapa tadi kita bikin kayak tabungan dan dana darurat gitu. Misalnya usaha kita juga harus ada tabungannya. Untuk apa? Ngembangin lagi usahanya. Jadi menurut saya sih tetap harus dipisah Mas. Kalau pengeluaran itu kepentingannya untuk usaha, ya berarti pakai uang usaha. Kalau untuk pribadi nggak boleh pakai uang usaha. Karena udah kita pisah. Kalau nuruti keinginan nggak ada habisnya memang. Ya nggak sih? Nggak ada habisnya memang. Disiplin itu berat memang. Tapi kalau nggak disiplin habis semua Mas. Gitu, nggak akan berkembang. Gitu juga sih menurut saya. Itu Mas Fajar. Semangat Mas, semangat disiplin. Ini Mbak ya, dalam rangka menasihati diri dan sharing sama yang lain Mbak. Kesimpulan dari masalah saya itu. Dulu saya pernah digaji cuma 1 juta tuh Mbak. Beberapa tahun lalu saya ikut orang gitu loh. Dan cukup gitu loh. Uang segitu tuh cukup. Tapi dengan kondisi sekarang ya alhamdulillah sudah lumayan ada gitu ya.
ternyata 100 juta ya habis juga gitu loh. Baik. Jadi pada intinya masalah sesedikit pun gaji kalau kita bisa ngelola cukup, tapi sebaliknya gitu, sebanyak apapun pendapatan kalau nggak bisa ngelola nggak cukup. Prinsipnya itu. Betul. Mungkin butuh partner buat ngelola keuangannya nih Mas. Mas udah punya istri? Salah, tanya salah. Baru satu Mbak. Satu cuma. Ya. Oke. Ya. Mas ada karyawan? Anak masih 3. Ini masih 3. Udah ada karyawan belum? Gimana? Udah ada karyawan? Ada. Ada. Jadi sebisa mungkin kalau Mas cukup percaya ya, maksudnya mungkin bukan untuk pengelolaan keuangannya, tapi kalau misalnya Mas udah cukup percaya, mungkin bisa meng-hire karyawan untuk mengelola keuangannya. Jadi kalau misalnya kita pegang sendiri memang habis Mas. Udahlah duit sendiri juga gitu ya, habis. Tapi kalau misalnya ada yang bisa bantu kita untuk memanage di keuangannya, Mas hire karyawan aja. Kalau udah cukup dipercaya, pengelolaannya juga mungkin gitu. Bisa aja. Nah, kalau misalnya Mas belum cukup percaya, oke lah laporannya ke dia, uangnya ke kita, balik lagi disiplin Mas. Udahlah disiplin kuncinya, kalau udah disiplin bagus. Oke. Dicoba, ntar ketemu lagi gitu lagi, Mas udah disiplin belum gitu. Ntar nambah lagi pengeluarannya dari 150. Jadi tadi 100 jadi 150 jadinya gitu ya. Jangan ya Mas ya. Tapi emang udah umum ya Mas. Begitu tinggi pendapatan, pengeluaran tinggi juga ngikut-ngikut gitu ya. Harusnya dia nggak usah ngikut biar tabungannya lebih banyak gitu ya. Akhirnya sama aja ya, tetap aja kurang gitu ya. Nah, itu Mas, ego. Oke Mas Fajar. Oke, ada lagi mungkin yang Mas sharing? Pak Arif saya dibawa ke tempat Pak Arif aja ya? Hah? Ini saya mau butuh jawabannya 2 versi dari market keuangan. Karena gini, ini saya bertabrakan ya. Ini kan saya orang marketing, ya, jiwa marketing ya. Sementara istri saya khasnya ibu-ibu keuangan banget. Ya, orang apa? Khasnya ibu-ibu, kalau istri saya kan keuangan banget ya. Jadi kalau misalkan ngatur keuangan kan ya gegem banget kan. Artinya kan apa ya istilahnya? Ya gitulah. Nah, sementara saya orang marketing ya. Nah, untuk membuka ini saya bertabrakan sering selisih nih. Jadi nanti saya orang keuangannya istri sendiri pendapat, gitu ya. Adu pendapat antara keuangan dan marketing. Jadi gini, kalau saya sebagai orang marketing ketika saya cabang, contoh di Tegal Besar ini aja lah. Cabang saya di Tegal Besar ini kan modelnya kan booth ya. Booth dan konsepnya kan memang baru, kalau misalkan mungkin baru di Indonesia mungkin yang booth yang ada cake. Case-nya ada kulkasnya, ada cake-nya juga, jual cake tart itu bentuknya booth. Selama ini kan modelnya cake itu kan outlet ya, outlet permanen sebagainya. Itulah pada umumnya. Lah ini kan saya modelnya booth. Nah, kalau saya pribadi membuka cabang di Tegal Besar itu saya menganggapnya penetrasi pasar. Jadi bisa membayari diri sendiri, mereka dengan biaya gaji sendiri, sewa tempat dan sebagainya. Itu buat saya 1 tahun pertama itu udah cukup kalau buat saya. Buktinya kenapa saya bilang penetrasi pasar? Begitu saya buka cabang Bidonat yang di Tegal Besar, langsung banyak yang buka jual donat juga. Nah, seperti itu. Artinya itu kalau buat saya itu berarti kan benar bahwa di Tegal Besar itu memang membutuhkan itu gitu loh. Akhirnya banyak seperti itu. Lah, pembedanya dari Bidonat itu yang di Tegal Besar itu ada cake-nya. Jadi pembedanya ada showcase yang jualan tartnya juga, tart dan Korean cake-nya ada di situ. Nah, ini yang saya mau tanyakan, itu bagaimana? Apakah prinsip saya sebagai seorang marketing itu kan saya ngomongnya ini penetrasi pasar dan dibutuhkan biaya untuk itu. Dan saya anggapnya bisa menggaji dirinya sendiri. Sewa tempat, gaji karyawan, listrik dan sebagainya, booth-nya itu bisa bayar sendiri. Itu menurut saya udah cukup untuk 1 tahun pertama. Nah, kalau istri, mungkin Mbak Ayah tadi bilang kan, kalau misalkan cabang kira-kira mengurus yang utama, ngapain tutup aja kan gitu kan. Nah, dari keuangan seperti itu. Kalau istri saya seperti itu. Jadi kalau misalkan kira-kira masih nggak memberikan untung, ngapain tutup aja. Nah, silakan berperang berdua ini.
lagi sih lagi anu. Iya ya. Bapak. Terima kasih. Ini saya kalau salah ngomong besok dipanggil HR nih Pak. Oke. Enggak, kami jarang berperang kok kalau di kantor. Enggak. Oke. Memang katanya musuhnya finance itu adalah marketing. Benar enggak? Yang sini nahan-nahan duit, yang sana bakar duit. Gitu enggak? Iya enggak sih? Iya. Pak Arif, menurut saya butuh dibatasi waktu. Sebenarnya gini, kadang kalau perempuan tuh kan mikirnya panjang ya, gitu. Bukan mikir lama ya Pak Arif, mikir panjang. Jadi mikir panjang sama mikir lama beda menurut saya kan ya. Gitu. Kemudian, bener nggak Pak Arif? Tenang Pak Arif, saya di tengah. Mikir panjang dan mikir lama itu beda. Kalau lama itu waktunya lama. Oke, kalau perempuan tuh kan akhirnya mungkin akhirnya nggak jalan-jalan terlalu banyak mikirin resiko, bener nggak Bu? Ya kan? Oh nanti kalau begini gimana? Kalau nggak jalan gimana? Gitu kan? Perempuan tuh begitu. Kalau misalnya akhirnya nanti uangnya nggak balik lagi gimana? Yang sini kegerus dong, gitu kan? Gitu. Tapi pemikiran marketing bagaimana? Sebenarnya biasanya kalau Pak Samsul lakukan adalah data dulu ya, Pak Arif ya, data dulu. Kemudian seberapa banyak sih yang mau kita buka outlet kayak tadi itu ya. Kemudian Pak Arif juga harus bisa ngasih bukti. Yang dibutuhkan itu kan. Nah, kalau misalnya kita buka outlet, dia berkembang nggak? Menurut saya Pak Arif harus kasih waktu juga. Misalnya nanti lama-lama juga akhirnya udah nggak ngasih ini, tutup aja. Mungkin Pak Arif butuh ngasih pengertian juga ke istri. Nggak bisa nih setahun kita nilai dia harus tutup, misalnya kayak gitu. Kasih waktu. Misalnya 3 tahun. 3 tahun dia nggak akan berkembang. Ayo keputusannya apa? Gitu. Karena udah kita sepakati kan? Gitu. Kalau saya sih gini ya, tadi bisa membiayai diri sendiri dan bisa gaji karyawan sendiri, itu bisa cukup 1 tahun. Malah meningkatannya saya, insya Allah kalau misalkan 1 tahun ini outlet model boot itu bisa, malah larinya bukan tutup. Saya bukankan outlet permanen. Karena apa? Karena ngukurnya gini, karena memang ternyata konsep saya yang baru ini dengan modelnya boot ada cake-nya, itu orang mungkin nggak familiar gitu loh. Mereka kan harusnya kan misalkan boot itu kan orientasinya kan adalah street food, makanan street food kan ya. Dengan ada cake kan mereka harus kita edukasi lagi bahwa cake itu harusnya tempatnya yang paling enggak, walaupun enggak AC ya. Kebun Sari pun juga enggak AC, cuma kan paling enggak nyaman, ada TV-nya dan sebagainya. Mungkin seperti itu style bayangannya orang seperti itu. Harusnya kalau orang jual cake seperti itu. Nah, mungkin saya bakalan ngukur seperti itu. Karena apa? Ya tadi indikasinya sih gini, begitu saya buka itu ternyata banyak, ada 4 langsung buka cabang, buka brand baru 4 di Tegal Besar itu. Jadi artinya kan mungkin gitu loh. Mungkin kuenya kalau untuk donat ya sekitar segitu, tapi kalau misalkan cake berbeda. Karena apa? Saya beberapa kali interview kalau orang GoFood dan sebagainya, saya tanyakan pengiriman kemana? Tegal Besar. Misalkan dari daerah Kebun Sari yang order dari Kebun Sari ya, kirimkan apa? Tegal Besar. Padahal Tegal Besar ada di situ, ada booth-nya. Berarti kan mungkin saya itu. Nah, kalau dari keuangan sudah ya, dari marketing mungkin. Apanya ini? Karena kan saya pasti akan dukung Anda, karena kan orang marketing tuh. Jadi kalau orang marketing kan jelas selalu nggak boleh main gas ya. Kenapa orang marketing harus belajar finance? Supaya tahu nih batasannya apa yang nggak boleh saya lampaui ya. Jadi orang finance marketing juga harus jelas berapa bulan nih saya udah harus hentikan proyek ini. Tergantung finansialnya Mas. Kalau ternyata keuangan sampean kuatnya cuma 3 bulan untuk modali pilot projectnya ini 3 bulan tuh ditarik. Karena UMKM itu beda-beda nafas finansialnya. Ada UMKM bisa sampai 2 tahun. Tapi rata-rata korporasi pun itu ya 2 tahun itu produk akan ditarik, akan dimatikan kalau tidak produktif 2 tahun. Jadi saya rasa 3 tahun pun itu terlalu panjang. 2. Itu sudah baseline minimal. Jadi kalau bisa membiayai sendiri itu sudah bagus. Tapi jangan sampai impas Mas. Kalau kita kan bisnis cari profit. Ya kan? Bahkan tidak berhenti di profit tapi di cash ya. Jadi sedikit juga tadi Mas Dimas ya. Kalau saya sebaiknya UMKM jangan concern di B2C atau B2G, tapi langsung di B2B, langsung main di B2C aja karena balik lagi nafas finansialnya bos. Karena sudah berapa kita buktikan kadang ada institusi itu gagal bayar, sering sekali. Banyak teman-teman saya itu kontraktor yang main-main dia di tender-tender besar pilot karena ternyata institusinya nggak kuat bayar, gagal bayar. Kalaupun bisa bayar, molornya panjang sekali. Jadi selalu kalau UMKM itu mulai di B2C aja sebenarnya dikuatin. Tapi migrasi itu tentu pelan-pelan.
Ya, jadi pintar-pintarnya Mas untuk dealing sama supplier toh, untuk kasih tenor lebih panjang. Tadi kembali ke Mas Arief, jadi begitu Mas Arief, jadi langkahnya sudah sangat benar sekali dan saya rasa Mas Arief tidak mungkin langsung nekat buka di sana tanpa riset yang luar biasa. Dan kita tahu Tegal Besar sebagai salah satu kecamatan kelurahan rasa kecamatan bahkan ya, saking padatnya, saking gedenya. Pasar di sana luar biasa sekali besar. Buktinya apa? Mixu buka di sana. Mixe buka di sana, ada rumah makan Padang di sana dan banyak sekolah-sekolah di sana. Bahkan tiap hari ada macet di sana. Jadi bahkan Mas Arief bisa membuktikan dengan apa? Itu tadi benar, ada 4 perusahaan bisnis sejenis yang buka di sana. Berarti sangat jelas. Tugasnya Mas Arief semakin menajamkan diferensiasinya, ya, menajamkan value-nya, positioning-nya, menajamkan lagi dari sisi pelayanan dan kualitas. Setelah itu saya rasa ukur ya 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun bagaimana trennya. Ya kalau lebih panjang tren positif, bismillah buka cabang Mas. Artinya outlet. Ingat lebih panjang tren positifnya. Misal 1 bulan ada 12 periode. 70% atau 80% jumlah grafik growth lebih jumlah grafik growth-nya lebih banyak. Berarti fix bismillah buka cabang. Karena apa? Enggak, dari 12 bulan ini coba hitung. Berarti kalau 80% berapa tuh Mbak ya? Dari 12 bulan, 4 ada 8 lah atau 9 bulan lah. Kalau 9 bulan selalu kondisi ada growth di 9 bulan ya. Itu berarti fix bismillah bisa buka toko di sana. Karena nggak mungkin kan growth terus, tidak mungkin, pasti ada turunnya. Tapi kalau panjang siklus growth lebih lebar, lebih lama masa growth, berarti insya Allah sehat. Dan Mas Arief bismillah bikin database Mas. Supaya kita bisa hitung repeat ordernya. Repeat order di atas 30% itu bagus sekali. Ya, tinggal Mas Arief analisa 30% ini kenapa mereka repeat order. Nah, di situ peluangnya Mas Arief untuk menajamkan positioningnya. Ketika positioning semakin tajam, itu seperti magnet Mas. Customer akan datang sendiri. Dan itu justru lebih memudahkan Mas Arief juga dari sisi finansial. Ketika kita fokus di produk tertentu, otomatis kita akan menyediakan bahan fokus di situ aja. Justru kalau kita terlalu semua serba ada, kita malah boros di modal di situ untuk permodalan bahan dan seterusnya. Tapi kalau kita misal Mas Arief jagonya misal di doku-doku, misal di cake ini, di ini. Jadi di list aja itemnya yang kurang produktif dimatiin aja Mas. Itu jauh lebih produktif karena Mas akan lebih fokus untuk produk tertentu ya seperti itu. Dan customer akan lebih mengenal Mas dengan unik gitu. Di positioning yang lebih jelas. Nah, itulah kesuksesan branding. Dan kalau itu sudah terjadi, wah insya Allah untuk eskalasinya gampang. Ya karena kan Mas fokus di Paretonya Mas, kekuatan Pareto. Jadi kesimpulannya langkah yang diambil sama Mas Arief bukan sekedar berani tapi terukur. Itu kerennya Grades. Oke, sampai ketemu di Grades Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita berbicara UMKM. Oh ya, nama saya Deris. Yang punya tuan rumah ya. Jadi berbicara UMKM kan beda dengan korporasi yang punya nafas panjang. Artinya sekarang kita lagi pengen melek tentang keuangan nih. Sedangkan kan seperti Mbak Aya tadi bilang, keuangan perusahaan dan pribadi campur. Oke, sekarang kita sudah sadar dengan keuangan. Nah, sekarang langkah selanjutnya itu bagaimana Mbak? Sekarang misalnya, oke besok aku mau pisahin gitu. Ketika dipisahin bisa jadi kebutuhan buat pribadi kurang. Atau mau dibikin 50-50 bisa jadi juga kebutuhan untuk modal juga kurang. Saran Mbak Aya gimana Mbak? Apakah kita fokus dulu untuk naikin penjualan, labanya besar baru dipisahin? Atau bagaimana sebagai UMKM yang kepingin hijrah ke keuangan yang baik? Karena permasalahannya adalah saat benar-benar dipisah kita harus siap dengan mikirin, oh ini misal nih kita dipisah sebagai owner digaji per hari 30.000, ternyata 100.000 gitu. Nah itu gimana nih untuk gitu peralihan ya? Itu gimana sih Mbak? Saran Mbak Aya, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Deris. Sebenarnya intinya sama ya Mas ya. Ketika kita udah meniatkan untuk kita pisah, kuncinya satu, disiplin Mas. Karena lagi-lagi gini, ketika kita kurang sebenarnya kita sendiri nggak disiplin nggak sih Mas?
Oke, kita udah pakai tuh rumusnya tadi misalnya. Oh, Mbak ya aku nggak pakai. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, oke. Nggak pakai tuh rumusnya tadi, persentase itu tadi ya. Aku langsung pakai nominal misalnya. Mas Deris kan udah tahu ya, pengeluaran Mas Deris dalam sebulan tuh kalau untuk pribadi apa aja sih gitu. Itu biasanya kan kita udah punya ya Mas ya. Bagus lagi kalau misalnya kita punya pencatatannya. Misalnya, untuk rumah tuh sekian. Jadi total untuk pribadi tuh sekian gitu. Kalau bisa maksimalkan segitu aja Mas. Gitu. Kalau misalnya kita ngomongin kurang, pasti kurang. Pasti itu sudah. Gitu ya. Karena gak ada lebihnya. Gitu. Kalau misalnya kita udah memutuskan untuk kita pisah, usahakan kita disiplin. Jadi misalnya gini, ternyata aku dengan menggaji diriku 30.000 sehari itu kurang ya. Oke lah, kalau misalnya usaha kita udah naik, kita naikin lagi gaji kita. Gitu. Naikin lagi gajinya. Misalnya dari 30 tadi ke 50 misalnya. Gitu. Untuk nutupin kekurangan yang tadi. Gitu. Jadi usahakan jangan gerus yang rekening usaha sendiri Mas. Gitu. Sebenarnya jangan kita pengeluaran kita jangan menyesuaikan dengan pemasukan. Pemasukannya 50 juta harus habis gitu ya, nggak bisa. Gitu. Diusahakan tetap ada pos-posnya tadi itu. Gitu, Mbak Lucy bisa minta tolong nggak Mbak? Dibalikin ke tadi. Gitu, kalau misalnya kita ngomongin susah Mbak ya nggak bisa, ternyata saya dengan segitu kurang, pasti Mas. Mesti kurang. Gitu, tapi kitanya harus disiplin juga. Kalau misalnya berapa sih Mbak? Bagusnya aku ngambil untuk gajiku sendiri misalnya. Kan yang tahu juga Mas. Kemudian ketika Mas, aku mau menggaji diriku sehari 200.000 misalnya. Udah mumpuni nggak usahanya? Gitu. Kalau misalnya kita mau maksakan 200.000, menggaji diri sendiri 200.000 per hari, ternyata labanya nggak sampai segitu, yang kita gerus modal lagi. Nanti kita mau ngemodalin lagi dari mana? Kan gitu. Jadi usahakan kalau udah niat dipisah begitu, benar-benar kita yang menyesuaikan Mas. Nggak enak dulu di depan Mas, nggak apa-apa. Itu udah dipaksakan pengeluaran segitu ya. Gitu. Kan dengan pendapat kalau misalnya kita gaji diri sendiri, kita tahu tuh, dapatnya sekian. Misalnya kita akan nambah di sini ada cicilan. Berapa persen sih? Kalau udah kita ngeposin ini udah ada persennya. Oke, kita kurangin mana ya? Keinginan dikurangin. Kita ambil tuh buat cicilan. Itu harus disiplin. Jangan misalnya, kelihatan usahanya udah tambah naik, cicilannya udah 50 juta sebulan. Kita naikin aja lagi cicilan. Habis ngambil mobil, ngambil rumah. Habis itu ngambil apa lagi? Jadi naik di sini. Sedekahnya hilang. Gitu ya. Sedekahnya hilang, tabungan malah nggak ada. Gitu. Jangan sampai. Gitu ya Mas Deris ya. Sebenarnya berat Mas, memang. Berat Mas, tapi harus disiplin. Kuncinya disiplin Mas. Jadi kalau misalnya berapa sih Mbak harusnya aku ngambil, itu sebenarnya Mas Deris sendiri yang tahu ya. Jadi pemasukan untuk usaha Mas Deris sendiri tuh labanya berapa, kemudian bagusnya berapa yang diambil. Tapi memang kuncinya menurut saya adalah disiplin. Kebanyakan gagalnya tuh apa? Gagalnya nggak disiplin. Karena gitu, pinjem lagi, bukan pinjem. Judulnya pinjem tapi gak balik gitu ya. Itu Mas Deris gitu. Ya. Udah Mas Deris? Udah lagi mungkin? Yang mau sharing? Mbak-mbak. Ini udah usianya masih muda. Monggo Bapak atau Bapak pemain ke tempat saya boleh. Ini. Monggo silakan. Oh iya boleh. Mohon maaf, mungkin ini saya tujukan sama Mas Ju ya. Boleh Pak, boleh. Yeah. Boleh. Saya ikut Goodpreneur baru 2 kalinya ini. Yang terakhir, yang pertama itu pas tahun kemarin ya, pertemuan terakhir. Ya. Nah, untuk ilmu yang saya serap kemarin di akhir tahun itu alhamdulillah dapat ya, saya serap. Hanya saja ingin memaksimalkan Mas. Ada yang ingin saya tanyakan. Kebetulan saya kan bergerak di 2 usaha. Ada usaha kuliner sama usaha transportasi Mas Travel itu. Ketika kita memutuskan untuk
menggunakan ini dana pribadi dari usaha kita, karena kita kemarin itu memang ada pos-pos yang tidak sehat lah gitu. Ada investor, ada investor yang memang sedikit menekan gitu Mas Samsul. Itu kami usahakan di akhir tahun kemarin itu dilepas gitu Mas. Nah, langkah apa yang perlu saya lakukan untuk kedepannya? Karena permodalan kami ini sudah sangat minimal gitu sekarang. Pengurangan ini Mas, pengurangan modal gitu. Apa perlu kita menutup salah satu cabang atau mengurangi produk atau apa gitu Mas? Mungkin itu sih Mas. Mas Ju. Kalau Japri kan. Iya ya, panjang. Capek ngetiknya. Terima kasih sebelum. Saya di mana nih saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengennya libur nggak tampil gitu loh Mas lah. Seru jawab. Salam kenal ya teman-teman semuanya, saya Jo. Pertanyaan bagus dan lumayan ini ya, menjadi pengalaman banyak teman-teman sebenarnya, termasuk kami pun juga seperti itu. Jadi mau nggak mau itu kita memang akan menggunakan atau berhubungan dengan pihak ketiga atau investor atau perbankan atau apapun yang semuanya punya resiko masing-masing gitu ya. Dan teman-teman ada yang nggak kuat di situ. Ada yang istilahnya mending pilih banknya aja karena nggak berurusan dengan personal orang gitu. Kalau personal orang, investor itu kadang bisa teman, saudara, atau kenalan yang nantinya akhirnya menjadi nggak baik hubungannya. Nah kembali lagi saya sarankan teman-teman bikin MOU yang benar-benar bagus gitu ya. Bagusnya itu paling nggak ada notaris atau pihak berbadan hukum kalau notaris itu kan bisa menjadi perwakilan hukum dari negara gitu. Dan ketika kita menandatanganinya itu pun bisa dua pihak itu saling berusaha menjaga komitmen. Nah, yang tadi dipermasalahkan adalah sebenarnya apakah itu masih masih sesuai dengan akad yang kita jalin atau memang sudah bergeser atau sebutannya one prestasi biasanya. Misalkan nih kita menjalankan usaha bareng, nanti ada bagi hasil yang dilaporkan ya. Ternyata kita nggak lapor, ternyata kita bahkan ada hasilnya tapi nggak memberikan, itu kan berarti kesalahannya di kita. Nah silakan dibedah sendiri itu sebenarnya ada di posisi mana. Nah kalau kita yang memang secara mungkin nggak sengaja teledor atau kita yang berbuat salah ya kita selesaikan baik-baik. Ini terlepas misalkan tadi di awal nggak ada MOU yang bagus gitu ya. Kadang kita menyampaikan sama-sama kenal gitu, udah wis yang penting ini. Kita juga berkali-kali semacam itu. Jadi saya menceritakan semacam ini pun, bahkan kemarin ada investor kita pun yang ingin ada akad yang harusnya selesai di 3 bulan lagi karena ada kebutuhan khusus. Ya akhirnya saya coba untuk nyampaikan, oke kita bantu gitu, istilahnya kita bantu. Karena tahu sendiri sebenarnya yang di luar yang menyalahi MOU beliaunya bukan kita. Amannya sih gitu. Yang penting di kitanya itu udah beres. Nah, kalau tadi ditambahin apakah nanti harus menutup cabang dan sebagainya, itu kan keputusan yang harus diambil berdasarkan keuangan, laporan keuangan. Tadi yang disampaikan Mbak ya, bagus sekali. Bagaimana teman-teman tuh bisa mengambil keputusan berdasarkan itu. Baik yang ditanyakan Mas Arif juga, hasilnya itu sudah berhasil atau belum, itu kan semuanya diukur dengan keuangan, laporan keuangan. Nah kalau memang dari hasilnya itu teman-teman kuncinya di sini ya, kalau usaha kita lagi nggak bagus, bukan laba rugi yang dilihat, tapi neraca. Neraca itu apa? Ada yang baru dengar juga gitu, atau ada yang pernah dengar tapi nggak bisa baca. Inilah pentingnya laporan keuangan, karena neraca itu terbaca aset kita itu berapa, modal kita berapa, yang di atas tuh kewajiban atau utang kita berapa. Kalau utangnya di situ kelihatan gede, rasio utangnya itu di bawah 1, artinya adalah utangnya itu kita kumpulin dan uang aset kita itu kasnya persediaan atau piutang itu dikumpulin
nggak cukup untuk membayar itu berarti ya agak sakit gitu, agak sakit. Apalagi ini berlipat-lipat. Wis itu ya cari aset-aset yang kiranya memang bisa dijual untuk menutup itu misalkan. Kalau harus ditutup itu kalau buat saya adalah karena memang sudah nggak menghasilkan lagi. Bukan menghasilkan tapi kurang ya. Kalau menurut saya menghasilkan tapi kurang itu masih bisa di-push, dicoba lagi apa yang penetrasi pasarnya, strategi marketingnya yang kurang kayak gitu sih Mas. Jadi ada dua hal tadi itu solusinya sih semacam itu kalau di kita. Plus satu lagi mungkin bisa alternatif nyari investor lain yang lebih aman lagi. Itu bisa. Kalau nggak pengen berhubungan dengan perbankan, itu pun juga kita lakukan. Kita nyari bisa nggak ada yang investor yang kita nantinya itu, karena banyak tipe investor ya. Investor tuh yang benar-benar investor, dia tahu resiko bisnis. Dia kenal kita baiknya. Jangan yang barusan tahu, langsung terpesona. Oke, padahal kita juga ngomongnya nggak berdasarkan data misalkan, itu bisa nanti bermasalah di belakang. Nah, seperti itu sih, ada 3 hal yang perlu diurai nantinya gitu Mas. Gitu Mas Lihin. Ya, mudah-mudahan bisa nangkap. Silakan pemateri asli. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya kembalikan ke Mbak Lucy mungkin. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan Mbak Mas kalian. Semoga usaha apapun yang dijalankan sekarang menjadi berkah ya, diberi kelancaran semuanya, dan semoga yang belum disiplin bisa jadi disiplin. Kita ketemu lagi, udah iya Mbak ternyata uang pribadi saya udah bisa sekian gitu ya, tabungan usaha saya sekian gitu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Aya. Nah, gimana? Kira-kira uangnya para good friend ini udah dikemanain gitu ya? Udah ada di mana gitu? Apa udah ada di rekening atau di rekening orang lain gitu? Nah, mulai sekarang mari kita belajar untuk disiplin dalam memanage uang. Ya, utamakan kebutuhan daripada keinginan dan pisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Ya, karena uang itu tidak pernah ada lebihnya gitu ya. Kuncinya adalah disiplin. Selamat mencoba dan semangat. Akhirnya kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada Mbak Aya untuk ilmu yang di-share hari ini. Terima kasih kepada Pak Jo, Pak Samsul juga. Dan terima kasih kepada Good Friends yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kedepannya tetap beristiqomah datang di sini menimba ilmu bersama-sama. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.